Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi presentasi kami tentang laporan keuangan konsolidasi sesuai PSAK 15, PSAK 22, dan PSAK 65, dan laporan keuangan tersendiri sesuai dengan PSAK 4. Anggota kelompok diantaranya itu saya sendiri Ade Mastura dan teman saya Mafirah Windy Fahreza. Baiklah, untuk materi pertama, saya akan menyampaikan atau membahas tentang laporan keuangan konsolidasi. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi diatur pada penyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 65. Selain PSAK 65 ini, ada 2 PSAK yang lain yang juga mengatur beberapa hal yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasi, yaitu PSAK nomor 15 tentang akuntansi untuk investasi pada perusahaan asosiasi dan PSAK nomor 22 tentang akuntansi penggabungan usaha. Pada PSAK nomor 65 ini mengidentifikasikan kriteria konsolidasi sekaligus menguraikan tentang prosedur konsolidasi. Sedangkan pada PSAK nomor 15 mengatur investasi yang harus dipertanggungjawabkan dengan metode ekuitas, di mana metode ini erat kaitannya dengan laporan keuangan konsolidasi. Sementara itu, pada PSAK nomor 22 mengatur perlakuan akuntansi penggabungan usaha yang dapat berupa suatu akuisisi atau penyatuan kepemilikan baik yang dilakukan melalui perolehan saham maupun aktiva neto. Pada PSAK 65 yaitu ada uraiannya, itu ada tujuannya, ruang lingkup, persyaratan akuntansi, penentuan apakah entitas adalah entitas investasi, dan juga pengecualian terhadap konsolidasi. Dan ada juga beberapa lampiran yang terdapat pada PSAK 65. Baiklah, masuk kepada tujuannya. Menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain, yang mana mensyaratkan entitas induk yang mengendalikan satu atau lebih entitas anak untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Lalu mendefinisikan prinsip pengendalian dan menetapkan pengendalian sebagai dasar konsolidasi. Menetapkan bagaimana cara menerapkan prinsip pengendalian untuk mengidentifikasi apakah investor mengendalikan investasi sehingga investor mampu mengonsolidasi investasi. Lalu tujuan lainnya menetapkan persyaratan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi dan mendefinisikan entitas investasi dan menetapkan pengecualian untuk mengonsolidasi entitas anak tertentu dari entitas investasi. Lalu ruang lingkupnya, entitas yang merupakan entitas induk menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Penyataan ini berlaku untuk seluruh entitas kecuali program imbalan pasca kerja atau program imbalan kerja jangka panjang lain yang diatur dalam PSAK nomor 24 tentang imbalan kerja. Lalu entitas investasi tidak perlu menyajikan laporan keuangan konsolidasi jika entitas investasi disyaratkan untuk mengukur seluruh entitas anaknya pada nilai wajar melebihi laba rugi. Lalu masuk pada pengendalian. Dalam PSAK 65, pengendalian atas investasi dilakukan oleh investor. Jika investor tereksposur atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investasi. Investor mengendalikan investasi jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini, yang mana memiliki kekuasaan atas investasi, eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dan keterlibatannya dengan investasi. Lalu kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investasi untuk mempengaruhi. Pengendalian itu terdiri dari kekuasaan, imbal hasil, dan hubungan antara si kekuasaan dengan imbal hasil. Masuk kepada pengendalian kekuasaan, yang mana di dalam kekuasaan atas investasi ada beberapa yang berkaitan dengan kekuasaan, yaitu
Pertama, memiliki kekuasaan, kemampuan untuk mengarahkan aktivitas relevan, yang mana aktivitas yang signifikan mempengaruhi imbal hasil investasi. Lalu kekuasaan timbul dari hak. Penaksiran kekuasaan mudah ketika berasal dari instrumen ekuitas. Penaksiran kadang bersifat kompleks dan mempertimbangkan banyak faktor. Lalu bukti investor mengarahkan aktivitas relevan dapat membantu menentukan, namun bukan bukti tersebut tidak dengan sendirinya meyakinkan, dan investor yang paling mempengaruhi imbal hasil investasi yaitu yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan itu muncul dari ada hak suara potensial, hak menunjukkan personil manajemen kunci, hak pengambilan keputusan dalam kontrak manajemen, dan hak mengganti atau kick out. Lalu masuk kepada pengendalian imbal hasil. Investor terekspos atas imbal hasil variabel dengan investasi. Ketika imbal hasil investor dari keterlibatannya tersebut berpotensi untuk bervariasi sebagai akibat dari kinerja investasi. Imbal hasil investor dapat hanya positif, hanya negatif, atau positif dan negatif. Meskipun hanya satu investor yang dapat mengendalikan investasi, lebih dari satu pihak dapat berbagi imbal hasil investasi. Sebagai contoh, pemilik kepentingan dan pengendalian dapat berbagi laba atau distribusi dari investasi. Contoh imbalan hasil itu ada dividen, bunga, dan perubahan nilai investasi. Terus remunerasi jasa atas investasi dan eksposur atas kerugian pemberian bantuan likuiditas, hasil residual atas likuidasi, dan manfaat pajak dan sebagainya. Lalu tidak tersedia bagi pihak lain, misalnya penggabungan aset investor dan investasi untuk meningkatkan nilai aset investor. Lalu masuk kepada hubungan antara kekuasaan dan imbal hasil. Investor mengendalikan investasi jika investor tidak hanya memiliki kekuasaan atas investasi dan eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya dalam mempengaruhi imbal hasil investor dari keterlibatannya dengan investasi. Lalu, investor dengan hak pengambilan keputusan menentukan apakah investor bertindak sebagai prinsipal atau agen. Investor yang bertindak sebagai agen sesuai dengan paragraf PP 58 sampai PP 72, yang mana tidak mengendalikan investasi ketika investor tersebut melaksanakan hak pengambilan keputusan yang tidak didelegasikan kepada investor tersebut. Masuk dalam persyaratan akuntansi, itu entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dari peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Konsolidasi atas investasi dimulai sejak tanggal investor memperoleh pengendalian atas investasi dan berakhir ketika investor kehilangan pengendalian atas investasi. Pada paragraf PP 109 sampai 116 itu menerapkan pedoman penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Persyaratan akuntansi ini juga terdiri dari kepentingan dan pengendalian dan kehilangan pengendali. Kepentingan non pengendali ini yang mana entitas induk menyajikan kepentingan dan pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi terpisah dari ekuitas pemilik dan ekuitas induk. Ekuitas pemilik dan entitas induk. Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas, yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Pada paragraf PP 117 sampai 119 itu menetapkan pedoman akuntansi untuk kepentingan dan pengendali dalam laporan keuangan konsolidasi. Masuk pada kehilangan pengendalian. Jika entitas induk kehilangan pengendalian,
pada entitas anak, maka entitas induk akan menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak terlebih dahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasi. Lalu mengakuisisi investasi apapun pada entitas anak terlebih dahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian, dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu sesuai dengan SAK lain yang relevan. Nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan sesuai dengan PSAK 55 tentang instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Lalu mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat didistribusikan pada kepentingan pengendalian terdahulu. Hubungan keagenan, hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan apakah manajemen investasi atau aset itu adalah agen, yaitu adanya ruang lingkup wewenang pengambilan keputusan atas investasi. Terus hak yang dimiliki pihak lain, remunerasi yang menjadi haknya sesuai dengan perjanjian remunerasi, eksposur pengambilan keputusan terhadap variabilitas imbal hasil yang berasal dari kepentingan lain yang dimiliki dalam investasi. Pembobotannya berbeda diterapkan untuk setiap faktor berdasarkan fakta dan keadaan tertentu. Lalu masuk kepada penentuan apakah entitas itu adalah entitas investasi. Entitas induk menentukan apakah entitas induk adalah entitas investasi, yang mana entitas investasi ini adalah entitas yang memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa manajemen investasi dan menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi atau keduanya, dan mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya yang substansial berdasarkan pada nilai wajar. Pertimbangan dalam menilai apakah entitas memenuhi definisi entitas investasi, yaitu mempunyai karakteristik khusus yang mana memiliki lebih dari satu investasi, memiliki lebih dari satu investor, memiliki investor yang bukan merupakan pihak-pihak berelasi dari entitas, dan memiliki bagian kepemilikan dalam bentuk kepentingan ekuitas atau kepentingan serupa. Entitas induk yang berhenti sebagai entitas investasi atau menjadi entitas investasi mencatat perubahan statusnya secara prospektif dari tanggal terjadinya perubahan status tersebut. Lalu masuk kepada pengecualian terhadap konsolidasi. Pengecualian terhadap konsolidasi kecuali sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 32, entitas investasi tidak mengonsolidasi entitas anaknya atau menerapkan pada PSAK 22 yang mana kombinasi bisnis ketika entitas tersebut memperoleh pengendalian atas entitas lain. Malahan, entitas investasi mengukur investasi dalam entitas anak pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 55. Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 31, jika entitas investasi memiliki entitas anak yang memberikan jasa terkait dengan aktivitas investasi dari entitas investasi dan menerapkan persyaratan dalam PSAK 22 yang mana kombinasi bisnis untuk akuisisi dari entitas anak tersebut manapun. Entitas induk dari entitas investasi mengonsolidasi seluruh entitas yang dikendalikannya, termasuk entitas yang dikendalikan melalui entitas anak yang merupakan entitas investasi, kecuali entitas induk itu sendiri merupakan entitas investasi. Selanjutnya masuk ke dalam lampiran A yang menjelaskan tentang definisi istilah, yaitu adanya aktivitas relevan. Aktivitas relevan ini
aktivitas investi yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil investi. Entitas induk yang mana mempunyai satu atau lebih anak, sedangkan entitas anak yang dikendalikan oleh entitas induk. Lalu adanya kelompok usaha, yaitu entitas induk dan seluruh entitas anaknya. Kepentingan dan pengendalian, yang yaitu ekuitas anak yang tidak dapat diatributkan secara langsung atau tidak pada entitas induk. Lalu pengendalian, yang mana kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional untuk memperoleh manfaat. Lalu pengambilan keputusan, yaitu entitas dengan hak pengambilan keputusan merupakan prinsipal maupun agen untuk pihak lain. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Windy. Baiklah, selanjutnya lampiran A, hak protektif. Hak yang didesain untuk melindungi kepentingan pihak pemegang hak protektif tanpa memberi kekuasaan kepada pihak tersebut atas entitas di mana hak tersebut terkait. Selanjutnya, hak pencabutan. Hak untuk mencabut kewenangan pengambilan keputusan yang dimiliki oleh pengambil keputusan. Selanjutnya, entitas investasi. Entitas yang memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberi investor tersebut jasa manajemen investasi. Selanjutnya, kekuasaan. Adalah hak yang ada saat ini yang memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan. Selanjutnya, laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan suatu kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Selanjutnya, pengendalian atas investi. Investor mengendalikan investi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel yang keterlibatannya dengan investi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Selanjutnya, tujuan dan desain investi. Tradisional entitas. Hak suara sebagai faktor dominan, maka pihak pemilik hak suara yang cukup untuk menentukan kebijakan operasi dan keuangan investi merupakan pihak yang mengendalikan investi atau pemegang hak suara mayoritas. Selanjutnya, structured entitas. Hak suara bukan faktor dominan atau hak suara. Selanjutnya, akuntansi untuk perubahan status entitas investasi. Ketika entitas berhenti menjadi entitas investasi, entitas menetapkan PSAK 22, yaitu kombinasi bisnis untuk setiap entitas anak maupun yang sebelumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan paragraf 31. Ketika entitas menjadi entitas investasi, entitas berhenti untuk mengkonsolidasi entitas anak pada tanggal perubahan status, kecuali untuk entitas anak yang akan terus dikonsolidasi sesuai dengan paragraf 32. Selanjutnya, tanggal efektif dan ketentuan transaksi. Yang pertama, tanggal efektif. Entitas menetapkan pernyataan ini untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Kedua, ketentuan transaksi. Entitas menerapkan pernyataan ini secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan entitas, estimasi akuntansi, dan kesalahan. Selanjutnya, referensi untuk periode terdekat sebelumnya. Yang ketiga, PSAK 65 menggantikan PSAK 4 dan PSAK 7. Jika tidak terjadi perubahan secara konsolidasi, tidak ada penyesuaian. Terjadi perubahan status konsolidasi, tidak dikonsolidasi secara retrospektif. Terjadi perubahan status konsolidasi, dikonsolidasi, konsolidasi sejak tanggal kendali tanpa goodwill, penyesuaian di saldo awal ekuitas. Selanjutnya, teknik dan prosedur konsolidasi. Yang pertama, kombinasi, menggabungkan laporan keuangan antara entitas induk dan entitas anak, menjumlahkan pos-pos sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban. Yang kedua, eliminasi. Yang pertama, investasi entitas induk pada anak dengan porsi entitas atas ekuitas anak harus dieliminasi. Kepentingan non-pengendali mengeliminasi ekuitas perubahan laba atau rugi. Saldo transaksi, penghasilan dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Eliminasi. Yang pertama, investasi. Akun investasi dieliminasi dengan ekuitas entitas anak. Jika kepemilikan pada entitas anak tidak 100%, akan muncul kepentingan non-pengendali. Perbedaan nilai wajar dan nilai buku harus diperhitungkan dalam konsolidasi.
Goodwill muncul jika nilai perolehan tidak sama dengan nilai wajar. Yang kedua, akun. Utang piutang yang muncul antara anak dan induk harus dihapuskan. Yang ketiga, transaksi. Transaksi yang boleh diakui adalah transaksi kepada pihak ketiga. Transaksi anak dan induk harus dieliminasi. Eliminasi transaksi. Yang pertama, persediaan. Penjualan dan harga pokok penjualan. Jika barang belum terjual, maka laba yang belum direalisasikan harus dikurangkan dari nilai inventory dan mempengaruhi laba yang telah diakui. Kedua, aset tetap. Pada tahun terjadi transaksi, tidak boleh diakui keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut. Laba yang ada dalam aset tersebut harus dieliminasi. Nilai penyusutan akan disesuaikan. Yang ketiga, obligasi. Obligasi hanya boleh diakui sebesar obligasi pada pihak eksternal. Pendapatan atau beban bunga harus dieliminasi. Selanjutnya, prosedur tanggal. Laporan keuangan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian disusun dengan tanggal yang sama. Jika tidak sama, menyusun laporan keuangan dengan tanggal yang sama kecuali tidak praktis. Jika tanggal berbeda, penyesuaian dilakukan atas dampak transaksi atau peristiwa yang signifikan atau tidak lebih bulan. Lama periode pelaporan dan perbedaan antar akhir periode sama dari periode ke periode. Selanjutnya, prosedur. Laporan keuangan konsolidasian menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa, dalam kurung jika tidak sama penyesuaian. Kedua, perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Dalam hal ini, transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, kepentingan non-pengendali disesuaikan nilainya jika terpengaruh. Selanjutnya, contoh ilustrasi. Dana teknologi tinggi dibentuk oleh PT Teknologi untuk berinvestasi dalam perusahaan teknologi yang berada pada awal operasi. Untuk kenaikan nilai modal, PT Teknologi memiliki 70% kepentingan dalam dana teknologi tinggi dan mengendalikan dana teknologi tinggi. Sedangkan 30% bagian kepemilikan lain di dana teknologi tinggi dimiliki oleh 10 investor yang tidak berelasi. PT Teknologi memiliki opsi untuk mengakuisisi investasi yang dimiliki oleh dana teknologi tinggi pada nilai wajarnya yang akan dilaksanakan jika teknologi yang dikembangkan oleh investi akan menguntungkan operasi PT Teknologi. Tidak ada rencana pengakhiran investasi yang telah diidentifikasi oleh dana teknologi tinggi. Dana teknologi tinggi dikelola oleh penasihat investasi yang bertindak sebagai agen bagi investor di dana teknologi tinggi. Kesimpulan, walaupun tujuan bisnis dana teknologi tinggi adalah berinvestasi untuk kenaikan nilai modal dan menyediakan jasa manajemen investasi kepada investornya, dana teknologi tinggi bukan entitas investasi karena perjanjian dan keadaan berikut ini. Yang pertama, PT Teknologi, entitas induk dari dana teknologi tinggi, memiliki opsi untuk mengakuisisi investasi di investi yang dimiliki oleh dana teknologi tinggi jika aset yang dikembangkan oleh investi akan menguntungkan operasi PT Teknologi. Opsi tersebut memberikan manfaat selain kenaikan nilai modal atau penghasilan investasi. Yang B, rencana investasi dana teknologi tinggi tidak mencakup strategi pengakhiran bagi investasinya, yaitu investasi ekuitas. Opsi yang dimiliki oleh PT Teknologi tidak dikendalikan oleh dana teknologi tinggi dan bukan merupakan strategi pengakhiran. Selanjutnya, laporan keuangan tersendiri PSAK nomor 4. Ketentuannya hanya untuk entitas terkonsolidasi. Penyajiannya, investasi dicatat dengan menggunakan metode biaya. Pengungkapannya sebagai bagian dari catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan tersendiri. Entitas induk mengakui dividen dari entitas anak, pengendalian bersama entitas atau entitas asosiasi pada laporan laba rugi dalam laporan keuangan tersendiri ketika hak menerima dividen ditetapkan. Investasi dalam pengendalian bersama entitas dan entitas asosiasi yang dicatat sesuai dengan PSAK 55 dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan cara yang sama dalam laporan keuangan tersendiri. Investor. Selanjutnya, pengungkapan laporan keuangan tersendiri. Laporan keuangan tersebut adalah
Laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Daftar investasi yang signifikan dalam entitas anak, pengendalian bersama entitas, dan entitas asosiasi, termasuk nama, negara, atau tempat kedudukan, proporsi kepemilikan, dan proporsi hak suara yang dimiliki. Jika berbeda, penjelasan tentang metode yang digunakan untuk mencatat investasi yang terdaftar. Selanjutnya perubahan PSAK 65 tahun 2013. Perihal yang pertama, ruang lingkup. Di dalam PSAK 65 tidak meliputi laporan keuangan tersendiri. Menurut PSAK 4 dan ISAK 7 diatur. Definisi diatur dalam lampiran tersendiri. PSAK 4 dan ISAK 7 diatur. Pengendalian. Definisi umum meliputi kekuasaan, exposure, hak, dan kemampuan menggunakan kekuasaan diatur. Pengendalian tanpa adanya hak suara mayoritas. Memberikan panduan penerapan dalam menaksir pengendalian tanpa hak suara, yaitu diatur dalam PSAK 4 dan ISAK 7. Hak suara potensial, ketentuan lebih detail, diatur dalam PSAK 4 dan ISAK 7. Hubungan keagenan, terdapat pedoman penerapan hubungan keagenan yang tidak diatur dalam PSAK 4 dan ISAK 7. Persyaratan akuntansi, laporan keuangan konsolidasi yang disusun dengan menggunakan kebijakan yang sama, diatur dalam PSAK 4 dan ISAK 7. Kepentingan non-pengendali, penyajian terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk, diatur dalam PSAK 4 dan ISAK 7. Penentuan apakah entitas adalah entitas investasi, terdapat definisi di PSAK 65 dan tidak diatur dalam PSAK 4 dan ISAK 7. Entitas investasi pengecualian terhadap tidak dikondisikan tetapi mengukur investasinya dengan nilai wajar, tidak diatur dalam PSAK 4 dan ISAK 7. Selanjutnya contoh aplikasi dalam perusahaan. Yang pertama, contoh konsolidasi 100%, yaitu PTP mengakuisisi PTS pada 1 Januari 2010 dengan nilai akuisisi 6.000. Pada saat akuisisi, nilai PPE 1.000 lebih tinggi dari nilai tercatat. PPE didepresiasi 5 tahun. Ini dapat kita lihat bahwa PPE dieliminasi 1.000 di debit. Investasi pada PTS dieliminasi 6.000 di kredit. Goodwill dieliminasi 1.000 di debit. Total eliminasinya 4.000. Dan pada kewajiban, common stock dieliminasi 1.000 di kredit, return earning dieliminasi 3.000 di kredit, totalnya 4.000. Jadi total konsolidasi antara aset dan kewajiban sama, yaitu 361.000. Baiklah, selanjutnya masuk kepada contoh kedua. Contoh kedua di sini konsolidasinya itu kurang dari 100%. Contohnya PTP mengakuisisi 70% kepemilikan PTS pada 1 Januari 2010 dengan nilai akuisisinya 4.000. Pada saat akuisisi, nilai PPE 1.000 lebih tinggi dari nilai tercatat. PPE didepresiasi 5 tahun. Dapat dilihat pada tabelnya, yang dieliminasi yaitu ada PPE sebesar 1.000 di debit dan investasi pada PTS sebesar 4.000 di kredit, lalu ada juga goodwill sebesar 500 di debit. Maka total eliminasi pada asetnya yaitu sebesar 2.500 di kredit. Lalu pada kewajibannya atau liabilitas yaitu terdapat non-controlling interest, karena kepemilikannya itu kurang dari 100%, makanya ada akun non-controlling interest yang dieliminasi sebesar 1.500. Lalu ada common stock yang dieliminasi sebesar 1.000 di kredit, dan return earning juga dieliminasi sebesar 3.000 di kredit. Maka total dari kewajibannya itu, total eliminasi pada kewajibannya itu sebesar 2.500. Dan total konsolidasi pada aset dan kewajibannya itu sama-sama sebesar 361.500. Baiklah, sekian presentasi dari kami.
Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.